materi fisika kali ini kita akan mempelajari mengenai suhu dan skala suhu serta perhitungannya. Selamat menyimak. Silakan kita amati video yang menunjukkan rel kereta api yang berubah ukurannya sehingga berkelok-kelok akibat pengaruh suhu dan kalor. Nah, sekarang pada tayangan kedua, kita dapat menyaksikan perubahan wujud es menjadi air. Hal ini tentu juga tidak terlepas dari pengaruh kalor. Kemudian, video berikutnya terkait api unggun. Kita dapat merasakan panasnya api unggun walaupun kita berada beberapa meter. Api unggun merupakan contoh berkaitan suhu dan kalor. Tentu masih banyak fenomena-fenomena lain yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari pengamatan video dan gambar tersebut, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terkait suhu dan kalor, apa yang Anda pikirkan dalam masalah tersebut? Ya, salah satunya adalah sebagai berikut. Mari kita pelajari mengenai suhu. Ketika kita memanaskan air selama beberapa menit, bagaimana suhu air dibandingkan dengan semula? Kita dapat merasakan panasnya api unggun walaupun kita berada beberapa meter dari sumber api. Beberapa peristiwa yang kita amati terkait dengan suhu dan kalor, menurut kalian, apa perbedaan suhu dan kalor? Suhu menyatakan derajat panas dingin suatu benda atau ukuran panas dinginnya suatu benda. Suhu dapat dirasakan oleh kulit tangan kita, namun kulit kita tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur suhu suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer bekerja dalam memanfaatkan perubahan sifat fisis benda akibat perubahan suhu. Orang yang pertama menyatakan kalor dan adalah energi adalah Robert Mayer yang diperkuat oleh James Prescott Joule. Oleh karena itu, satuan kalor dalam SI adalah Joule atau disingkat dengan J. Materi untuk kalor kita akan bahas untuk selanjutnya. Saat benda dipanaskan, terjadi getaran dan gerakan molekul yang semakin cepat. Getaran dan gerakan ini menyebabkan molekul saling dorong dan terjadi pergeseran molekul yang semakin besar, sehingga terjadi peristiwa yang disebut dengan pemuaian. Suatu zat baik padat dan cair dan gas memuai bila dipanaskan. Mari kita pelajari untuk skala pada termometer. Dibagi menjadi 4, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Hal ini sudah kita pelajari pada SMP. Mari kita ulangi kembali. Untuk Celcius, ada titik tetap bawah dengan 0 dan titik tetap atasnya 100. Untuk Reaumur 0, titik tetap bawahnya, titik tetap atasnya 80. Untuk Fahrenheit titik tetap bawah 32 dan titik tetap atas 212. Dan untuk titik tetap bawah Kelvin 273 dan titik tetap atas adalah 373.
Nah, kita bagikan dengan jumlah skala. 100 dikurangi 0 untuk Celcius adalah 100, sedangkan Reaumur 80 dikurangi 0 adalah 80, untuk Fahrenheit 212 dikurangi 32 adalah 180, dan untuk Kelvin 373 dikurangi 273 sama dengan 100. Mari kita tulis untuk perbandingan skala. C berbanding dengan R berbanding dengan F, kemudian berbanding dengan K. C-nya di sini adalah 100, R-nya 80, F-nya 180, dan K-nya 100. Nah, hasil dari jumlah skala ini kita bagi menjadi, semua dibagi menjadi 20, dibagi 20, sehingga hasil dari perbandingan C, R, F, dan K adalah 5 berbanding 4 berbanding 9 dan berbanding 5. Dari mana itu? Nah, kita ulangi lagi perbandingannya dari mana? Perbandingannya berasal dari C-nya tadi dengan jumlah skala 100 berbanding R-nya 80, F-nya 180, dan K-nya atau Kelvin 100. Semua jumlah skala ini kita bagikan biar sama dengan 20. Nah, sehingga muncullah angka 5, 100 bagi 25, kemudian 80 bagi 24, 180 bagi 29, dan 100 bagi 25. Sehingga yang harus kita ingat adalah C berbanding R berbanding F berbanding K adalah 5495. Kita ambil salah satu contoh, 20 derajat Celcius, berapa derajat Reaumur? R. Ingat R-nya di sini adalah 4. Berarti perbandingannya 4 berbanding atau per C-nya yang diketahui. C-nya adalah 5. Berarti yang ditanyakan dibagi dengan yang diketahui. 4/5 dikali dengan pertanyaan soal 20. Berarti 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Sehingga 20 derajat Celcius itu adalah 16 derajat Reaumur. Sekarang kita mencari dari Reaumur ke Celcius. Misal 16 derajat Reaumur berapa derajat Celcius? Nah, yang ditanyakannya dulu Celcius, berarti Celcius 5. Berarti 5 per R-nya adalah ya 4. 5/4 dikali dengan yang ditanyakan soalnya 16. Nanti hasilnya akan sama dengan pertanyaan sebelumnya. 16 bagi 4 sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, seperti itu untuk Celcius ke Reaumur dan Reaumur ke Celcius. Selanjutnya kita dengan contoh soal selanjutnya untuk dari Celcius ke Fahrenheit. 20 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Kita ulangi dengan hal yang sama yang ditanyakan. F-nya adalah ya 9. 9 per C-nya adalah 5. 9/5 dikalikan dengan soalnya adalah 20 derajat Celcius
Kemudian karena C ke Fahrenheit itu C-nya 0, Fahrenheit-nya adalah 32, berarti Celsius ke Fahrenheit harus ditambah dengan 32 derajat. Nah, ketika ditambah seperti ini, yang harus kita lakukan adalah dibagi dulu. 20 bagi 5 atau 20 bagi 5 sama dengan 4. Nah, 9 kali 4 36 ditambah dengan 32 sehingga hasilnya adalah 68 derajat Fahrenheit. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kebalikannya. 68 derajat Fahrenheit kita rubah ke dalam Celsius. Nah, C-nya berarti Celsiusnya adalah 5 per F-nya adalah 9 dikali 68. Nah, kalau Fahrenheit ke Celsius berarti dikurangi 32. Ketika dikurangi dulu sebelum kita bagi. 68 dikurangi 32 hasilnya adalah 36. 36 kita bagi dengan 9 karena nanti hasilnya 5 per 9 dikali 36. 5 per 9 dikalikan dengan 36. Hasilnya adalah 9. 36 bagi 9 sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah dari Celsius ke Kelvin. Ini yang paling mudah dan paling gampang. Contohnya adalah 20 derajat Celsius berapa derajat Kelvin? Karena Kelvin di sini adalah 5, berarti dengan Celsiusnya adalah 5, sehingga perbandingannya adalah 5 berbanding 5. Kita tidak usah menuliskannya karena ini hasilnya pasti adalah 1. Berarti kita langsung saja skala bawahnya untuk Celsius 0 tinggal ditambah dengan titik tetap bawahnya yang punya Kelvin adalah 273, sehingga untuk Celsius ke Kelvin cuma ditambahkan 273, hasilnya adalah 293 derajat Kelvin. Kemudian ketika Kelvin ke Celsius juga sama, tinggal dikurangi 273. Seperti itu ya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada materi selanjutnya.